Kekaisaran Jepang adalah negara kebangsaan yang bersejarah dan merupakan kekuatan besar yang pernah berdiri di Asia Timur sejak restorasi Meiji pada tahun 1868 hingga pemberlakuan Konstitusi Jepang pasca Perang Dunia II dan pembentukan negara Jepang modern. Kekaisaran ini mencakup kepulauan Jepang dan beberapa koloni, protektorat, mandat, dan wilayah dependensi lainnya yang tersebar di Asia Pasifik. Dalam video berikut ini Mimin akan menjelaskan secara singkat Kekaisaran Jepang, satu-satunya negara kekaisaran tertua hingga saat ini. Kaisar paling awal yang tercatat pada Kojiki dan Nihon Shoki adalah Kaisar Jimmu, yang dikatakan merupakan keturunan dari Ninigi, cucu dari Dewi Amaterasu. Berdasarkan Nihon Shiki, Kaisar memiliki silsilah dari jalur laki-laki yang tak terpatahkan hingga 2600 tahun. Gelar Tenno diambil dari Tiongkok, diturunkan dari huruf Tiongkok. Meski dapat dikatakan sebagai dinasti tertua di bumi, asal-usul keluarga kekaisaran berakar pada legenda dan cerita yang tidak dapat dikuatkan oleh para sejarawan, hingga hari ini. Hingga pada Kaisar Jepang ke-29, Kaisar Kinmei, tercatat jejak tanggal tradisionalnya, dengan demikian tanggal faktual untuk 1200 tahun pertama dinasti tidak dapat diverifikasi. Periode yang berlangsung hingga tahun 539 itu, sering disebut sebagai periode Jepang kuno. Awal pemerintahan Kinmei lah yang menandakan dimulainya periode klasik Jepang yang berlangsung hingga 1185 dan awal masa abad pertengahan Jepang. Periode klasik ini ditandai dengan transformasi politik, seni, dan sosial yang bermakna, sebagian besar dipengaruhi oleh agama Buddha dan Taoisme yang berpindah dari Cina Korea ke masyarakat Jepang. Selama periode itulah Jepang mulai disebut sebagai Nihon, Riben, istilah yang masih digunakan sampai sekarang. Selama masa-masa itu, kaisar dan istana kekaisaran adalah sumber utama patokan kekuasaan di seluruh negeri. Status quo ini dipatahkan pada tahun 1185 dengan munculnya kekuatan penyokong baru di negara tersebut, yaitu shogun. Pada tahun 1185, Minamoto no Yoritomo menjadi pemimpin de facto Jepang atas keberhasilannya menurunkan tahta Taira, yang merupakan keluarga penguasa kekaisaran dari Kyoto. Munculnya keluarga Minamoto yang terkemuka diizinkan oleh ketidaktertarikan yang dimiliki pengadilan kekaisaran untuk memerintah negara. Mereka gagal mengakui pembentukan tatanan militer yang kuat, yang akan memerintah Jepang selama 700 tahun ke depan. Selama periode abad pertengahan itu, shogun yang merupakan kepala keluarga terkuat di negara itu, memegang sebagian besar atau bahkan keseluruhan kekuasaan di Jepang. Shogun akan mengalokasikan wilayah untuk pelayannya yang paling setia dan menunjuk mereka sebagai daimyo atau gubernur provinsi. Di masa ini, kaisar sesekali mencoba dan beberapa kali berhasil merebut kembali kekuasaannya meskipun bertahan dalam waktu yang tak lama. Di awal abad pertengahan Jepang, ini juga momentum awal bagi bangsawan militer yang dikenal sebagai samurai. Kelompok sosial yang seluruhnya terdiri dari prajurit profesional berperan menghasilkan kekuasaan dan berjuang untuk mengakses pangkat tertinggi serta kehormatan negara. Banyak shogun dan klan penguasa yang berbeda berhasil satu sama lain selama lebih dari 400 tahun. Terdapat 6 keluarga besar yang mengendalikan para kaisar, yakni Soga, sekitar 530–645, Fujiwara, sekitar 850–1070, Taira, 1159 sekitar 1180, Minamoto, dan Kamakura Bakufu, tahun 1192 sampai tahun 1333, Ashikaga, tahun 1336 sampai tahun 1565, dan Tokugawa, tahun 1603 sampai tahun 1867, walaupun begitu, tiap shogun dari keluarga Minamoto, Ashikaga, dan Tokugawa diakui secara resmi oleh kaisar yang masih merupakan sumber kewenangan. Dari tahun 1192 sampai 1867, shogun bertindak sebagai de facto penguasa Jepang, walaupun mereka dinobatkan oleh kaisar dalam upacara formalitas.
Shogun sendiri adalah jenderal kemiliteran yang kedudukannya diwariskan turun-temurun. Wilayah kewenangan shogun disebut kesogunan yang dalam bahasa Jepangnya disebut bakufu yang awalnya digunakan untuk merujuk rumah jenderal. Banyak daimyo menyadari bahwa Jepang tertinggal jauh di belakang rekan-rekan barat sehingga memutuskan bahwa sudah saatnya untuk memulihkan kekaisaran dan memastikan bahwa Jepang tidak membiarkan dirinya terus didominasi oleh negara asing. Pada tahun 1866, dua klan terkemuka membentuk aliansi yang dikenal sebagai Aliansi Satsuma Choshu. Kedua klan itu akan memimpin restorasi kekaisaran. Setelah kematian Kaisar Komei pada tahun 1867, putranya Meiji naik tahta. Tak lama setelah itu, dan di bawah tekanan daimyo lain dan kaisar sendiri, Shogun Tokugawa ke-15 dan yang terakhir, Tokugawa Yoshinobu, akhirnya melepaskan kekuasaannya dan menyerahkan hak prerogatifnya pada kaisar. Restorasi Meiji adalah masa di mana Jepang memasuki era modernitas, melalui reformasi sosial, perubahan ekonomi dan kemajuan teknologi. Jepang dengan cepat menyusul negara-negara barat yang sempat memandang rendah kekaisaran yang terisolasi. Pada tahun 1905, industrialisasi dan modernisasi negara yang cepat membuat Jepang menjadi kekuatan ekonomi dan militer terkuat di Asia. Jepang mempertahankan status ini hingga tahun 1990-an, baru kemudian Cina menyusul posisinya. Sama seperti Inggris, Jepang menganut monarki konstitusional sejak 1889 dengan mengadopsi konstitusi Meiji dan pembentukan parlemen Jepang, Diet Nasional Jepang pada tahun 1890. Pada saat monarki konstitusional absolut, kaisar kehilangan semua fungsinya kecuali fungsi seremonial setelah Perang Dunia II dengan pembentukan 3 cabang pemerintahan yang terpisah, eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kekaisaran Jepang adalah negara kebangsaan yang bersejarah dan merupakan kekuatan besar yang pernah berdiri di Asia Timur sejak restorasi Meiji pada tahun 1868 hingga pemberlakuan konstitusi Jepang pasca Perang Dunia II dan pembentukan negara Jepang modern. Kekaisaran ini mencakup kepulauan Jepang dan beberapa koloni, protektorat, mandat, dan wilayah dependensi lainnya yang tersebar di Asia Pasifik. Nah, itulah tadi beberapa sejarah singkat Kekaisaran Jepang yang bertahan paling lama hingga saat ini. Kalaupun terdapat kekurangan dalam video ini, Mimin mohon maaf karena video ini hanya mengenalkan sejarah Kekaisaran Jepang secara singkat.